Untuk nilai dan peran, untuk nilainya di situ ada nilai mandiri, ada reflektif, ada kolaboratif, ada inovatif, serta berpihak pada siswa. Jadi kita sebagai guru harus memiliki nilai itu. Yang satu mandiri, yang pertama mandiri. Kenapa? Kalau bukan kita yang mengambil tindakan lebih dulu, kita menunggu orang lain, tidak akan pernah jalan. Karena perubahan harus dimulai dari diri kita dulu, baru kita bisa menuntut orang lain untuk berubah. Kita harus memberikan teladan dulu. Kemudian nilai yang kedua, reflektif. Reflektif itu artinya merefleksikan. Mohon maaf, itu yang ditunjuk Ibu Sinta. Iya, ada mouse-nya. Ya, nah ini dia. Ada nilai mandiri, reflektif, kemudian kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada siswa. Jadi untuk nilai yang kedua yaitu reflektif. Reflektif ini kita harus selalu merefleksikan apa yang kita lakukan, mengevaluasi lagi, merefleksikan lagi apa-apa saja yang sudah kita capai dan apa-apa yang belum kita capai dengan menggunakan pendekatan IA. Apa itu pendekatan IA? Inquiry apresiatif. Artinya apa? Di sini kita tidak lagi membahas yang namanya kenapa bisa kita tidak tercapai atau kekurangan apa yang sudah tidak tercapai gitu ya. Tidak membahas kekurangan, tetapi kita membahas kelebihannya. Dari kelebihan itulah yang kita tingkatkan. Sama halnya seperti kita menangani seorang siswa yang bermasalah. Misalnya dia tidak tuntas pelajaran saya fisika. Nah, kenapa kamu tidak tuntas? Pasti dia akan memberikan alasannya. Oh, karena saya tidak bisa mengikuti itu, karena materinya sulit, saya belum bisa memahami. Oke, cukup sampai di sana. Yang berikutnya stepnya adalah bagaimana caranya meningkatkan apa yang sudah dia punya, kompetensi apa yang dia punya. Kita gali itu, misalnya kompetensi matematikanya, kita gali dia. Jadi jangan kita paksakan dia untuk fisikanya. Kita gali kemampuannya yang lainnya, misalnya dengan seni rupanya dia bagus, misalnya dengan cara dia berbicara, public speaking-nya, PR-nya mungkin dia bagus, kita kembangkan itu. Jadi jangan kita paksakan untuk materi kita. Kemudian yang kedua, kolaboratif. Seorang guru harus bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Dengan siapa saja. Termasuk dengan semua stakeholder yang ada di sekolah ya, dengan orang tua siswa, dengan dengan pegawai cleaning service mungkin, dengan satpam, semuanya harus bisa berkoordinasi, berkolaborasi. Kemudian berikutnya adalah inovatif ya. Inovatif artinya selalu memberikan ide-ide baru. Apa sih next berikutnya untuk kita terapkan program yang berikutnya? Nggak usah yang muluk-muluk yang besar-besar gitu. Programnya cukup simpel, misalnya balunet sampah berserakat, udah deh kita ambil dulu. Inovasi, ambil dulu sampahnya, taruh di tong sampah. Memberikan inovasi kecil-kecil saja, dimulai dari diri sendiri, baru nantinya bisa menginovasi orang lain yang berhak pada siswa. Karena kita di sini ada untuk melayani siswa. Kita menghamba pada siswa. Itulah kurikulum yang nanti akan muncul pada tahun 2022. Kurikulum paradigma baru. Jadi kita guru menghamba kepada siswa. Bukan berarti ini ya di bawah siswa, tapi kita menghamba artinya apapun keperluan dari siswa kita layani betul. Kita pelayan siswa. Jadi itu untuk berpihak pada siswanya. Kemudian untuk perannya, di sini yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Ini ya, pemimpin pembelajaran. Berarti kita harus bisa memimpin proses pembelajaran di kelas, baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi proses PBM itu kita harus benar-benar bisa handle dengan bagus. Bagaimana pembelajaran itu bisa benar-benar berpusat pada siswa. Yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Di sini terkait dengan MGMP Anda di mapel apa? Nah, silakan Anda membuat sebuah kegiatan gebrakan baru untuk MGMP. Mohon maaf, MGMP yang masih pasif bisa digerakkan lagi, mungkin dengan mengadakan kegiatan sosial, dengan melakukan kegiatan sharing perangkat pembelajaran mungkin, atau apa saja, artinya bisa menggerakkan komunitas praktisi itu. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach itu maksudnya Bapak Ibu adalah kita sebagai
tip pengajar bagi teman kita. Misalnya ada yang jago tentang SKP, boleh di-sharing, jangan diam aja, karena berbagi tidak akan membuat kita makin miskin ya. Itu, jadi harus di-sharing, harus dibagikan ilmu-ilmu itu, jangan di-keep sendiri aja gitu. Kemudian mungkin kalau ada yang jago tentang Google Education, boleh di-sharing ke teman-temannya, biar teman-temannya semuanya pandai dalam hal teknologi IT-nya ya. Kemudian berikutnya kolaborasi antar guru. Nah ini jangan segan-segan untuk berkolaborasi dengan sesama guru, baik itu guru semapel maupun beda mapel ya. Yang berikutnya adalah kepemimpinan murid. Di sini kita bisa latih kepemimpinan murid itu pada saat pembelajaran juga bisa, pada saat mungkin yang bagi pengajar ekstra bisa saat ekstrakurikuler, kemudian bagi guru wali mungkin bisa kepada anak didiknya pada saat pembinaan anak sebagai wali kelas, itu dibina bagaimana agar murid itu bisa menunjukkan jiwa leadernya dia, karena setiap anak, setiap individu pasti punya jiwa leader itu, kepemimpinan itu pada dirinya sendiri. Itu yang kita harus bangkitkan. Kemudian di modul ketiga itu ada modul tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah tentu saja berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional ya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kita menuju kepada proses merdeka belajar, tentu saja mencetak profil pelajar Pancasila. Bagi saya, visi guru penggerak itu adalah mencerdaskan siswa atau terwujudnya siswa cerdas dan berkarakter serta berkarakter profil pelajar Pancasila itu. Bagi saya itu, karena kita setiap guru penggerak itu memiliki visinya masing-masing ya. Yang nantinya visi itu akan saya laksanakan ke depannya selama 9 bulan. Semoga saja bisa terwujud. Dan selanjutnya modul yang terakhir yang pada belakangan ini saya sedang pelajari itu budaya positif. Untuk budaya positif ini banyak hal. Dan inilah di modul inilah yang sebenarnya fokus dari sharing kita hari ini. Karena pada 1.1, 1.2 dan 1.3 itu lebih kepada internal dari guru penggerak itu. Dan yang terakhir ini 1.4 budaya positif itu lebih kepada pengimbasan nantinya. Jadi yang pertama, apa sih sebenarnya budaya positif? Yang pertama adalah perubahan paradigma. Apa itu perubahan paradigma? Perubahan paradigma adalah perubahan kerangka acuan berpikir. Kerangka acuan berpikir siapa? Ya kita sebagai guru yang tadinya mungkin tidak berpihak pada siswa, monggo ayo sama-sama kita berpihak pada siswa, berpusat pada siswa lagi. Bukan lagi yang namanya stimulus respon. Nah itu ada lingkaran merah ini, stimulus respon. Ini yang selama ini kita lakukan. Kita terkungkung dalam kompetensi-kompetensi apa saja yang harus kita kuasai dan kita ajarkan ke anak-anak. Harus tuntas semuanya. Bukan seperti itu. Tapi kita beralih kepada teori kontrol. Dan memang sih Bapak Ibu, ini kalau cuma teori gampang ngomongnya, cepat bisa laksana ngomongnya, tapi prakteknya sangatlah sulit. Mungkin Bapak Ibu bisa menghadap ke sana biar tidak sakit lehernya. Bagian duduk sini ya, menghadap kayak naik kereta api ya. Kasihan leheran terus sakit leher. Oke, lanjut lagi. Jadi di sini dulu yang murid harus menuntaskan segala kompetensi yang ditetapkan oleh kita dan juga kurikulum ya. Sekarang beralih Bapak Ibu menjadi guru hanya penuntun bagi siswa dalam mengembangkan dan menguatkan karakter baik atau kompetensinya sesuai kodrat mereka secara konsisten dan berkelanjutan. Kata konsisten dan berkelanjutan ini sangat penting karena jika dilakukan hanya sekali tidak akan berefek apa-apa. Oke, lanjut. Bu Sinta. Oke. Yang selanjutnya adalah disiplin positif dan motivasi. Disiplin, sebenarnya makna disiplin itu adalah suatu bentuk
bagaimana kita mengatur diri sendiri. Nah, di sini kebanyakan kita semua, termasuk saya, melaksanakan atau menerapkan disiplin di sekolah itu semua karena aturan yang mengikat kita. Karena ada aturannya. Mungkin ada beberapa dari kita yang memang sadar dengan sendirinya bahwa kita harus seperti itu. Tapi sangat sedikit Bapak Ibu ya. Kebanyakan siswa juga melaksanakan semuanya. Misalnya siswa itu datang pagi-pagi tepat waktu. Kenapa kamu datang pagi-pagi tepat waktu? Iya Bu, aturannya memang begitu. Sekolah nggak ngasih kita terlambat. Misalnya begitu. Nah, maksudnya adalah jangan sampai siswa berpikir seperti itu. Buatlah siswa menjadi sadar betul bahwa memang saya bangun pagi dan hadir tepat waktu di sekolah, memang itulah yang harus saya lakukan dan itu kebutuhan saya. Bukan lagi karena iya yang aturan sekolah begitu. Nanti kalau saya nggak masuk tepat waktu saya dihukum. Bukan begitu. Tetapi buatlah dia sadar bagaimana dia melakukannya dengan kesadaran diri dia. Jadi harus ada teladan. Di sini yang paling bawah harus ada teladan, kemudian pembiasaan, kemudian kontrol dari semua pihak terkait pelaksanaannya. Dan tentu saja Bapak Ibu, kesabaran itu penting sekali. Karena kita semua makhluk-makhluk yang emosi jiwa ya. Punya emosi, nggak apa-apa Bapak Ibu, itu adalah sebuah kebutuhan dasar dari seorang manusia. Jadi mau tidak mau kita sama-sama belajar. Saya pun belajar, malah baru lagi belajar ini. Oke, jadi harus penuh dengan kesabaran atas semua prosesnya. Jangan sampai emosi jiwa. Ya, lanjut. Ya, yang berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Di situ ada 5 kebutuhan dasar yang saya sebutkan tadi, seperti saya sebutkan barusan, yaitu yang pertama belonging, cinta dan kasih sayang. Kemudian power, kekuatan. Ada fun, kesenangan, ada freedom, kebebasan, ada survival. Survival itu apa namanya? Iya, pintar sekali. Bertahan hidup. Yeay. Akhirnya Bapak Ibu nggak ngantuk ya. Lihat semua ya, on semua. Oke. Rata-rata Bapak Ibu, siswa yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan itu rata-rata mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bukan karena gimana-gimana. Contoh misalnya, pada saat jam pelajaran anak-anak pada nongkrong di kantin. Nak, kamu ngapain di sana? Bu, makan Bu, lapar. Boleh tidak Bapak Ibu seperti itu? Kalau pada saat jam pelajaran dia di kantin, boleh tidak? Menurut saya tidak boleh. Menurut Bapak tidak boleh. Menurut saya boleh Pak. Kenapa? Dia harus memenuhi kebutuhan dasar. Itu adalah hak asasi, Pak. Nah, bingung kan? Saya juga bingung. Jadi sebenarnya di sini adalah, ya benar sekali Bu Gusti Ayu. Boleh kok anak-anak makan. Tapi nak, tepat tidak saatnya kamu makan. Sesuai tidak waktunya, tempatnya sesuai tidak, itu yang menjadi poinnya, bukan tidak boleh makan, ya. Jadi di situ ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, sebenarnya mereka semua itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mohon maaf, lagi ada kasus seorang murid misalnya dia malas sekolah. Kenapa kamu malas sekolah, nak? Mohon maaf Ibu, di rumah saya kondisinya sangat buruk, tidak kondusif membuat saya untuk belajar. Kenapa? Karena orang tua saya begini-begini Bu. Broken misalnya, anak-anak broken.